Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Syarifuddin SPD, NIM 25201508, program studi, program sarjana manajemen inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Judul yang saya pilih adalah peran transformasi digital sebagai akselerator pembangunan ekonomi nasional. Nama mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Inovasi Teknologi. Nama dosen pengampu Asus Prof. Dr. Sri Rahayu SPD ME. Judul Peran Transformasi Digital sebagai Akselerator Pembangunan Ekonomi Nasional. Latar belakang masalah transformasi digital menjadi fondasi strategis dalam peta jalan pembangunan nasional. Dengan populasi digital yang masif, digitalisasi bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk mendorong produktivitas dan menjaga ketahanan ekonomi. Fenomena ekonomi saat ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi seperti e-commerce, fintech, dan kecerdasan buatan AI terbukti mampu membuka peluang bisnis baru, memperluas akses pasar UMKM, dan menciptakan efisiensi. Namun realitas ekonomi digital Indonesia juga dihadapkan pada dilema ketimpangan infrastruktur di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, serta kesiapan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif agar digitalisasi mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meratakan pembangunan. Kajian teori, terdapat beberapa kerangka teoritis yang relevan untuk menganalisis transformasi digital terhadap pembangunan ekonomi, antara lain teori difusi inovasi oleh Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah ide atau teknologi baru seperti digitalisasi menyebar melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Kecepatan difusi ini dipengaruhi oleh keuntungan relatif, kompatibilitas, kerumitan, kemampuan untuk diuji, dan kemudahan diamati. Yang kedua adalah teori modernis M.W. Rostow. Modernisasi memandang bahwa pembangunan ekonomi terjadi melalui tahapan transisi masyarakat tradisional menuju modern. Dalam konteks ini, transformasi digital menjadi katalis utama atau lepas landas yang mempercepat perubahan masyarakat agraris industri tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge based ekonomi. Teori human capital atau Gary Becker, transformasi digital membutuhkan sumber daya manusia SDM yang cakap. Teori ini menekankan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan keterampilan seperti literasi digital dan penguasaan AI akan meningkatkan produk, aktivitas, dan pendapatan ekonomi. Secara jangka panjang, yang kedua adalah analisis dan pembahasan transformasi digital membawa dampak nyata yang menjembatani teori dengan kondisi di lapangan. Melalui digitalisasi, terjadi pergeseran ekonomi yang sangat masif di Indonesia. Kondisi nyata dan contoh kasus integrasi teknologi memungkinkan nelayan tradisional atau perajin daerah memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen lintas pulau bahkan negara, memotong rantai distributif panjang yang biasanya dikuasai perantara. Contoh nyata lainnya adalah masifnya adopsi pembayaran digital atau QRIS dan ribuan startup yang berbasis
pada inovasi anak muda. Pencapaian target GUP digital, data kementerian mencatat akumulasi jumlah pelaku UMKM yang telah masuk ke ekosistem digital terintegrasi atau marketplace dan social commerce sukses menembus target pemerintah, yaitu berada di kisaran 30 juta unit usaha. Tingkat adopsi e-commerce merujuk Research Institute for Development of Economics and Finance, proporsi pengusaha yang memanfaatkan platform e-commerce aktif berada pada angka 42%. Penyerapan tenaga kerja, sektor UMKM yang bertransformasi digital memegang peran krusial bagi stabilitas nasional karena mampu menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Dampak ekonomi dan dampak teknologi. Nilai ekonomi digital atau GMF berdasarkan data terbaru Gross Merchandise Value, ekonomi digital Indonesia melonjak pesat hingga menyentuh angka USD 90 miliar setara lebih kurang Rp 1.560 triliun. Capaian ini memposisikan Indonesia sebagai kontributor ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kontribusi terhadap PDB sektor ekonomi digital diproyeksikan memberikan kontribusi hingga 10% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Sektor penopang utamanya didominasi oleh industri e-commerce yang menyumbangkan sekitar 75% dari total ekosistem digital nasional. Tingkat penetrasi internet berdasarkan laporan resmi Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet Indonesia melonjak tajam hingga mencapai 81,72%. Angka ini setara dengan lebih dari 235 juta jiwa penduduk yang telah terhubung ke ruang digital. Perilaku akses digital mayoritas warganet Indonesia, 43,4% menghabiskan waktu rata-rata 4 minggu hingga 6 jam per hari untuk berselancar di internet. Perangkat telepon pintar, smartphone mendominasi mutlak sebagai alat akses utama dengan persentase sebesar 84,31%. Dampak sosial mempermudah akses layanan publik dan mempercepat inklusi sosial di mana masyarakat dari berbagai kelas bisa mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan finansial melalui gawai. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, transformasi digital merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi modern. Penerapan teknologi tepat guna berhasil meningkatkan efisiensi dan memperluas pangsa pasar bagi pelaku usaha mikro hingga makro. Walau demikian, manfaat ini belum sepenuhnya merata akibat adanya kesenjangan digital dan literasi antara daerah. Rekomendasi solusi untuk mengoptimalkan transformasi digital, beberapa langkah strategis yang perlu dijalankan antara lain pemerataan infrastruktur, mempercepat penyediaan jaringan internet yang stabil dan pusat data atau data center hingga ke wilayah pelosok. Penguatan SDM, mengintegrasikan kurikulum literasi digital, literasi keuangan, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sejak dini di sektor pendidikan. Sinergi kebijakan memperkuat kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan sesuai dengan pendekatan triple atau pentahelix untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif. Referensi teori modernisasi
W. Rostow. Transformasi digital bertindak sebagai katalis utama, lepas landas dari ekonomi tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan, knowledge based economy. Teori difusi, inovasi, Everest Roger. Adopsi teknologi di masyarakat memerlukan proses tahapan adaptasi sosial dan dipengaruhi kemudahan akses infrastruktur lokal. Yang ketiga adalah teori human capital. Gary Becker, kepemilikan teknologi harus diimbangi dengan investasi pendidikan dan pelatihan. Keterampilan seperti penguasaan AI dan literasi keuangan demi meningkatkan produktivitas jangka panjang. Sumber data riset dari Institute for Development of Economics and Finance serta data kementerian terkait sumber data laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik mengenai distribusi geografis PDB nasional. Demikianlah video singkat kami buat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.